Oke nih. Oke, sip. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamarudin Aziz dari pelakita.id. Minggu ini saya sempat memperoleh kesempatan untuk studi tiru atau benchmarking di Singapura. Jadi ini inisiatif yang diusung oleh Ketua IKA Unhas Wilayah Sulawesi Selatan, Bapak Muhammad Ramdan Dani Pomanto, dan saya beruntung sekali karena dari sekian kegiatan itu, hari kedua saya diminta oleh Pak Ketua untuk mendampingi bertemu dengan Menteri Senior Singapura Dr. Janil Arusha Putucheary. Nah, ini Kakak Yuda, apa kabar? Saya cek dulu. Iya. Teman-teman sekalian, dari luar dari negeri. luar negeri dong ya. Iya. Kakak Yuda begini, jadi saya langsung ingat itu tentang bagaimana betapa menariknya idenya dan apa yang sudah dilakukan oleh Dr. Janil. Jadi dia menyebut ada yang disebut dengan people association gitu. Jadi asosiasi masyarakat. Iya. Ada namanya volunteer untuk membangun kawasan tertentu atau area begitu. Lalu ada grassroots facilitation oleh orang partai, dan itu menurut saya langsung ingat Makassar, langsung ingat Sumsel. Nah, Kakak Yuda sebagai praktisi yang sudah malah melintang di NGO, kemudian memperkuat kapasitas pemerintah, ASN, LSM, dan segala macam. Kakak Yuda, ini saya ingin dengar dari kita sebenarnya, mungkinkah itu Kakak Yuda bahwa pengorganisasian masyarakat lewat partai politik bisa mengadopsi pendekatan yang lebih jernih, lebih bijaksana, lebih bertanggung jawab, tidak seperti yang selama ini? Bisakah itu? Partai politik maksudnya? Iya. Menarik ya. Iya. Otokritik kita selama ini tentang partai politik dan anggota legislatif adalah berinteraksi dengan konstituen hanya menjelang pemilu. Menjelang pemilu. Ya. Oke. Nah, kalau itu bisa mainstream, itu situasi itu bisa diubah, yang lebih fundamental, lebih berkelanjutan, saya kira itu menarik. Ya, ya. Apalagi misalnya kalau bicara tentang konsep yang dikembangkan ya tadi. Iya, iya, di Singapura itu. Apa bedanya kita dengan lorong? Betul. Satu, betul, kita punya betul. lorong sekian banyak. Wali kota kita sudah mencetuskan bahwa salah satu titik terpenting yang harus disentuh untuk pembangunan adalah lorong. Karena begitu itu disentuh lorong, sesungguhnya itu sudah menyentuh denyut nadi masyarakat, kan di situ poinnya. Satu. Nah, bagaimana dengan legislatif? Loh, kita kan punya anggota DPR 50 orang, Pak. Di Makassar. Untuk Makassar ya. Di Makassar 50 orang. Belum lagi untuk DPRD provinsi. Oke. Yang representasi Makassar 1, Makassar 2 itu kan. Ya mungkin sekitar, Pak. Kita itu Makassar lah. Itu saja Makassar. 50 orang. Berarti sebenarnya 1 tahun kita bisa menyasar paling tidak 50 titik. 50 titik, 50 lorong, 50 kelurahan misalnya. 1 tahun, Pak. Ini 1 tahun. Pak, Kakak Yuda begini, di Singapura itu ada namanya, kita sebut saja Kecamatan Pasir Ris. Jadi Dr. Janil itu merepresentasi kecamatan itu, area itu, dan dia berhasil mendorong apa yang disebut community center, community layanan. Jadi ada 3 MI ini yang sudah didirikan, dan itu atas bantuan dia mengkomunikasikan pemerintah Singapura untuk pengalokasian sumber daya anggaran. Nah itu menarik nih. Kalau DPR kota atau DPR provinsi kan ada pokirnya, ada apa aspirasinya. Ada dana aspirasi. Saya ingin bilang begini, itu efektif di Singapura, bisa bentuk apa disebut layanan sosial, dan itu lewat partai. Dr. Janil itu ketua Partai Aksi Rakyat. Saya bayangkan gitu kalau pokir atau apa itu aspirasi efektif. Menurut kita bagaimana? Bisa kayak itu? Ya, sesungguhnya kalau cerita tentang pokir kan ini lebih banyak pada sisi-sisi visi, pada sesungguhnya yang paling esensial adalah bagaimana sesungguhnya memadukan pokir itu menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Nah, mungkin memang pilihannya tidak mungkin ANSI anggota DPR sendiri. Mungkin kita harus melibatkan masyarakat harus kolaboratif, harus kolaboratif, ya kan? Misalnya apalagi sekarang misalnya Makassar, kita punya shelter warga, Pak, bisa dimanfaatkan. Kita punya paralegal untuk aspek hukum untuk aspek perlindungan perempuan anak. Tapi di sisi lain kan yang disebut dengan fasilitator community itu kan ada. Dan itu hanya menginsert sedikit pengetahuan. Secara konsepsi mereka ngerti nggak sih itu tentang DPRD, anggota DPRD yang bicara tentang ini harus terbuka, perencanaannya harus rasional, kemudian panjang anggaran itu harus realistik. Kalau menurut kita saat ini itu potensinya ada kah? Sebenarnya ini kan fungsinya Bapak.
Oke. Kalau Bapeda mendudukkan itu, Ya. Bapeda mengundang anggota oke. DPRD, kita ada konsep seperti ini, Oke. langkah kerjanya seperti ini dan seterusnya. Saya kira harus Bapeda sesuatu. ngurusin Pokir juga? Maksudnya dia bicarakan di situ? Iya kan, masuk juga di penganggarannya di Bapeda kan, karena kan pokoknya mereka titip di OPD mana dan seterusnya. Nah itu kan bisa diatur, dinegosiasikan di forum-forum yang melibatkan aparat pemerintah, Iya. ASN, OPD, dan community yang tadi itu. community itu. Jadi misalnya teman-teman OMS, oke, CSO ya urus itu aja deh, Iya, pendampingannya. iya. Oke, Kita latih, dilatih Oke, jadi oke. pendamping itu. Sehingga sebenarnya kalau saya anggota DPRD, saya mau sekali Pak, bukan 2 titik Harusnya per tahun. Iya. Kenapa? Karena Iya. sudah jelas saya sudah Iya, memelihara iya. konstituen saya. Iya. Menjernihkan prosesnya bahwa itu partisipatoris, kemudian ada ASN bisa ikut atau OPD bisa memberi asistensi juga, dan juga mengatakan bahwa ini nyambung dengan agenda membangun kota misalnya. Iya. Oke. Nah ini kan agak khawatir kita ini Pak Kakak Yuda bahwa perencanaan yang kolaboratif, meminta masuk LSM atau mungkin itu nanti dikira sensitif sekali, tidak Ji? Iya, ini kan Ke artinya sih DPRD, kalau saya sih selalu melihat pada sisi manfaat. Oke. Ya kan? Sebenarnya kan secara substansi DPR mau ngurus apa? Pasti juga buntutnya ke masyarakat. Iya. Pemerintah kota mau bikin apa? Pasti masyarakat Iya, juga. iya. Teman-temannya juga kan itu tunjukkannya. Iya. Nah sekarang ini adalah yang saya sebut dengan mengambil masing-masing peran strategis sesuai dengan kapasiti yang mereka miliki. Kan? Iya. Untuk yang dia bisa, dia eksekusi. Yang untuk yang belum, dia harus minta mitra lain begitu Mitra maksud. lain. Kan selama ini misalnya teman-teman DPRD pokoknya kemana? Iya. Titip DPD ini, Iya, bikin iya, pertemuan, iya. undang konstituen. Iya. Apa? Parsial kesannya toh? Parsial kan itu biasanya ya? Atau Iya. Artinya kan secara ini paling dapat pengetahuan, dapat nasi dos, transportasi. Iya. Itulah model Oke. secara konvensional yang digunakan. Bagaimana kalau dana itu diturunkan lebih implementatif? Iya. Mungkin basisnya dengan Jelas lokasinya. kalau ini Denun Iya. bisa kita jalankan, kita bayangkan kita menyelesaikan sistem perencanaan kelurahan. Iya, Pasti iya, berbasis perencanaan Iya, itu. iya, Jadi iya. misalnya di lorong ini mau kerja apa? iya. Cek perencanaan. Iya. Jadi sekaligus sebenarnya kita menginsert model perencanaan partisipatif itu. Satu, kemudian kedua adalah untuk DPRD bermanfaat memelihara konstituen. Memang. Kan ada pemilih tetap. Iya. Silakan bicara dengan Fokus di itu. situ, fokus di sini dapil-dapilnya. Nah, masing-masing di Iya. dapilnya Di sendiri. Kakak Yuda di Singapura itu ada namanya One Punggol. Jadi itu adalah sentra layanan multi bidang, banyak saya utilitinya. Untuk tempat olahraga, layanan kesehatan, bicara asuransi, laporan-laporan warga tentang keluhan-keluhan, sampah macam-macam itu di situ. Saya tuh bayangkan kalau ini dijalankan di Makassar dengan pendekatan kayak tadi itu pasti akan keren ya. Bisa Iya, 50 anggota DPRD. Kita sekarang ini Pak Wali sudah bicara tentang kontainer. Saya kira saatnya mengisi kontainer ini untuk hal-hal yang sifatnya lebih substantif kan. Langsung ingat juga UMKM di situ, bahas kebutuhan beras, sayur-sayuran. Tinggal nanti menata kan, Iya. menata sistem pengelolaannya kontainer ini Iya, kan, iya, supaya semua ini karena terakhir ini kan restoratif justice. Orang Oke. bicara tentang ESG. Oke. Pasti mau di mana tempatnya pasti di situ. Shelter warga juga akan pakai itu. Nah ini tinggal ini ditata. Bisa dimulai dari situ ya. Ini kan sudah ada tempat. Oke. Sudah ada tempat. Jadi ada beberapa kontainer tadi. Yang saya dengar itu adalah bahwa ada 2 itu. Itu akan menjadi pusat layanan warga. Kalau misalnya ada operasi pasar gitu ya, Iya. untuk orang ambil beras atau apa. Kemudian juga menjadi tempat untuk menyampaikan aspirasi, dan itu harus ada yang jaga ya. Iya, Orang di ada manajemen pengelolaan. Oke, ada pengorganisasian. Jadi terakhir Om Yuda, ini saya kira kalau bicara perencanaan kan bicara tentang kebijakan dan mengawalnya dengan kalau saya itu komunikasi ya, koordinasi dan seterusnya. Tapi jangan lupa ini penganggaran. Menurut kita untuk konteks Makassar ini kira-kira penganggaran itu secara objektif itu untuk betul-betul dia sampai di penerima manfaat dengan tepat, dengan benar, kemudian sudah kebutuhan itu kira-kira langkah-langkah apa yang harus ditambahi lagi dengan ini? Iya, saya kira yang paling penting itu adalah membangun konsep. Konsep dulu ya. Oke. Nah, siapa yang dilibatkan? Itu sudah harus bicara multi pihak. Oke. Jadi DPRD sudah harus dilibatkan misalnya dalam konsep itu. Jadi ada forum
semacam mini workshop, gagas itu ya. Teman-teman CSO juga dilibatkan, orang di kelurahan juga bisa dilibatkan, pemerintah misalnya PMD dengan Bapeda sudah harus dilibatkan. Kita bersama untuk meneruskan itu. Itu bisa datang dari inisiatif anggota DPRD ya? Bisa DPRD, boleh juga Bapeda aja. Saya sih sebenarnya pemerintah kota ngundang. Paling biayanya makan minum saja, tapi kita diskusi membangun konsepnya ini. Masih mungkin misalnya bahwa grassroots atau orang-orang katakanlah yang ingin menjadi bagian dari situ itu dalam konteks volunteer masih ada yang gitu ya? Saya percaya Makassar. Oke. Dengan model misalnya ketika Pak Wali ya cerita tentang jaga anak. Saya kira itu pintu besar. Dan itu juga yang menjadi pemicu dari shelter warga itu. Bahwa sensitivitas warga itu masih ada. Sudah ada bibit untuk kemudian ada ide untuk bareng-bareng, misalnya tadi tentang jaga anak sebagai satu klaster misalnya, kemudian lorong wisata atau apa itu contoh. Oke teman-teman sekalian, pendek saja itu yang saya coba share dengan Kakak Yuda, Andi Yuda Yunus, aktivis LSM yang saya kira Bapak lebih duluan lah, mungkin sudah hampir 30 tahun sekarang. Yang saya ingin bilang bahwa saya tadi menyampaikan ke beliau bahwa konsep people organization di Singapura lewat Dr. Janil itu menarik karena mereka menggerakkan volunteer, mereka menggerakkan sebuah mekanisme komunikasi, koordinasi antara legislatif atau parlemen dengan pemerintah, dan ada mandat yang sangat diberi ruang luas begitu ya, di mana politisi bisa mendorong apa yang disebut klaster-klaster pengembangan kawasan di mana dia berasal, dapilnya Kakak Yuda. Nah itu mungkin tadi Kakak Yuda mengatakan bahwa intrinya itu sudah ada untuk Makassar, ada lorong wisata, ada Jagai Anata, ada kontainer. Nah itu ada konstituen itu model-model yang bisa menjadi bagian dari sebuah agenda besar membangun kota Makassar dengan pendekatan partisipatoris dan jauh dari kesan KKN atau sesuatu yang tidak transparan begitu ya. Oke, Kak Yuda, thank you. Terima kasih banyak. Nanti ini menarik sekali. Salam dari hotel apa nih? Melia Makassar. Bye.